Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Kita lanjutkan materinya. Ini tentang anhidrida asam ya. Anhidrida asam, terus ada aldol kondensasi. Kita cukup sampai aldol kondensasi dulu dan Claisen nanti. Kita lihat. Oke, anhidrida asam. Kenapa disebutnya sebagai anhidrida asam? Ya, anhidrida asam ini jadi ada dua molekul asam karboksilat disatukan. Nah, ketika disatukan dia mengeluarkan air atau satu molekul air. Jadi dinamakan anhidrida sama dengan tanpa air. Nah, ini contoh strukturnya. Ya, jadi kenapa bisa seperti ini? Ini tadinya dia terpecah. Ya, tadinya ada dua molekul, terus disatukan dengan menghilangkan airnya. Atau biasa kita sebut 2 mol butanoat, asam butanoat. Dari mana? Ini dari strukturnya seperti ini. Oke. Yang satu O-nya saya tarik ke sebelah kiri. Ya, di sini ada OH, jadinya ketambahannya hidrogen. Nah, yang di sebelah, sebentar. Oke, jadi ini ada dua molekul. Dia tadinya terpisah seperti ini. Ketika mau dijadikan anhidrida dengan menghilangkan satu molekul air, maka ini dipanaskan biasanya. Ya, jadi di sini dihilangkan, ini keluar, jadilah strukturnya dia nyambung dari sini.
gitu. Nah, ini adalah untuk proses pembentukan dua asam yang disatukan atau anhidrida asam. Oke, bagaimana sintesa anhidrida? Anhidrida itu bisa juga disintesa atau dibentuk ya dari karbonilasi metil astat. Ini juga bisa, jadi ditambahkan karbon monoksida. Ya, dari apa nih namanya ester ya, senyawa ester ditambahkan eh, karbon monoksida, dia akan membentuk suatu senyawa anhidrida. Atau bisa juga dengan reaksi keten atau etenon dengan asam astat pada suhunya 45 sampai 55 derajat Celcius, tekanannya sangat kecil ya di 0,05 sampai 0,2 bar. Nah, ini reaksi yang terjadi. Atau bisa juga dengan menggunakan asam klorida sebagai prekursor yang efektif untuk persiapan anhidrida asam organik. Ini untuk penambahan anhidrida asam. Terus ada yang namanya hidrolisis anhidrida. Jadi tadi ada pembentukan anhidrida, nah sekarang menjadi hidrolisisnya. Hidrolisisnya berarti pemutusan ikatan anhidridanya. Jadi membentuk dua molekul si asam karboksilat kembali. Anhidrida larut dalam air sekitar 2,6% beratnya. Sebagian besar asam anhidrida hidrolisis membentuk asam karboksilat. Dalam anhidrida asetat itu membentuk asam astat. Reaksi hidrolisis bisa terjadi antara anhidrida dengan air, fenol, atau alkohol. Ya, jadi kalau misalnya direaksikan dengan air, jadi dia tadinya anhidrida nih yang tadi ada gini, ya, ini kan ciri khas dari anhidrida. Jadi karbonil, terus ada ketonnya gitu ya, terus ada karbonil lagi. Ketika dia dihidrolisis, maka harus ditambahkan suatu senyawa air atau senyawa alkohol. Namanya reaksi hidrolisis. Oke, ini pemecahannya ya. Jadi tadi caranya sama. Jadi kalau misalnya ini dipecah, si yang sebelah kiri dia narik hidrogen, yang sebelah kanan nariknya hidroksi. Atau bisa sebaliknya, sama aja. Kalau misalnya dia kanan kiri sama ya. Kalau misalnya berbeda seperti ini, kan ditambahkannya itu adalah ROH. Berarti ada senyawa metil. Ya, senyawa metilnya ini juga akan berpengaruh ke bagian asam asetatnya. Jadi kalau misalnya dia hidrolisisnya dengan air, dua asam astat. Tapi kalau misalnya dia hidrolisisnya dengan senyawa alkohol, yang pertama dia jadi ester, yang kedua dia jadi asam karboksilat. Itu bedanya. Nah, ini kalau fenol, ya berarti di sini ester fenol ya ini. Yang di sini adalah asam karboksilat. Ya, jadi hidrolisis itu tidak hanya dengan air, bisa juga dengan alkohol,
bisa juga dengan fenol. Nah, di sini ada reaksi suatu asam halida dengan senyawa anhidrida. Asam halida itu maksudnya adalah ini. Halida itu halogen ya, golongan halogen bisa F, Cl, Bri terikat dengan senyawa asam. Asamnya itu adalah H+. Jadinya contohnya misal ada HCl gitu ya. Ada HF misalnya, ada HBr. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah pemutusan ikatan. Pemutusan ikatannya gimana? Pemutusan ikatannya yang satu membentuk asil halida di sini, yang satunya membentuk asam karboksilat. Sebetulnya prinsipnya sama seperti reaksi hidrasi tadi, yang bisa pakai H2O, bisa juga pakai etanol, bisa juga pakai alkohol, dan bisa juga menggunakan asam halida. Nah, selain asam halida, bisa juga menggunakan amina. Amina itu berarti dia NH3. Nah, kalau dia menggunakan basa, ya, menggunakan basa, hasilnya itu adalah bentuk amida dan juga asam karboksilat. Nah, di sini ada contoh latihan ya, latihan anhidrida. Di sini 4 metoksitalik anhidrid, nanti bisa dicari gitu ya strukturnya seperti apa. Nah, terus untuk yang nomor 2, di sini ditulis reaksinya. Ya, jadi ini suatu senyawa anhidrida, dia siklik ya anhidridanya. Ketika ada metanol, apa yang akan terjadi? Ya, ternyata menghasilkan suatu senyawa asetat ester gitu. Ya, jadi ini senyawanya menjadi asetat ester, dia masuk. Di sini akan putus ikatannya. Yang satu narik esternya, yang satunya menarik OH-nya. Jadi ada 2. Ya, tadinya kan seperti ini ada O. Terus di sininya putus, yang kalau kita masih tetap bentuknya seperti ini ya. Di sininya dia narik CH3-nya. Ya, di sisi satunya lagi, yang di sini O, dia narik OH. Ya, jadi semua reaksinya atau reagennya itu tidak ada yang terbuang. Nah, kalau kita luruskan rantainya, berarti di masing-masing ujungnya, yang satu ujung itu ada astat, ya. Di ujung yang lain, 1, 2, 3, 4, 5. Di ujung yang lain, dia ada kelebihan saya. Bentar. Di ujung yang lain ada senyawa ester. Ya, jadi di sini ada ester, yang di sini ada asam karboksilat. Gitu. Nah, di sini ada senyawa fenol. Fenol dan senyawa anhidrat. Silakan nanti dicoba ya. Kalau misalnya ada senyawa fenol sama anhidrat, berarti sama reaksinya. Dia memecah di sini juga. Siapa yang masuk hidrogennya, ya siapa yang masuk fenolnya. Oke, berikutnya ada yang namanya aldol kondensasi. Ya, di sini aldol kondensasi atau kondensasi aldol sama. Nah, dari namanya itu adalah aldol, berarti dia senyawa apa?
Dari tata nama, Aldehid ya, Bu. ya, dari tata namanya berarti ada senyawa aldehid dan Alkohol. alkohol. Ya, jadi ada senyawa aldehid dan ada alkohol ya di sini. Jadi nanti kenapa dikatakan aldol kondensasi? Ujungnya dia ada penggabungan suatu molekul, ya, makanya di sini ada dua. Ada dua molekul aldehid digabungkan menjadi satu, suasana basa. Di sini ada OH-. Terus ada yang di apa namanya? Ditarik airnya atau dikeluarkan senyawa air, nanti dia akan membentuk suatu senyawa di sini dan di sini. Ya, di sini adalah senyawa etenanya. Ya, di sini masih tetap senyawa aldehid. Nah, kalau di sini ini biasanya dipakai metanol. Bisa juga eh, senyawa-senyawa alkohol yang lain. Nah, caranya gimana? Kenapa bisa ujungnya itu jadi kayak gini gitu ya? Nah, di sini namanya aldol kondensasi. Ada yang namanya hidrogen alfa, ya. Hidrogen alfa itu adalah hidrogen yang letaknya setelah C karbonil. Ya, jadi di sini ada hidrogen alfanya. Terus di sini juga ada, sorry, ini bukan hidrogen alfa ya. Hidrogen alfanya di sini. Jadi hidrogen yang terletak setelah C karbonil. Jadi C-nya yang di sebelah sini adalah C alfa dan ini juga hidrogen alfa. Nah, fungsinya di mana? Nanti fungsinya ada di sebelah sini. Gitu. Jadi kalau kita apa namanya kita tulis strukturnya, ini saya pisah dulu ya hidrogennya. Prinsipnya sama. Dia ada dua molekul, berarti ada dua struktur seperti ini. Saya tulis di sini. Oke. Jadi, kalau misalnya dia ada C karbonil seperti ini, dia bisa eh, transfer elektron yang dari perangkapnya itu dia naik ke atas. Jadinya membentuk senyawa, di mana ya enaknya ya. Saya pindahin deh biar gampang dilihat. Di sini aja agak besar. Oke. Jadi langkah pertamanya si karbonil ini dia akan mentransfer elektronnya ke O supaya O-nya itu menjadi negatif. Ya, maka akan membentuk seperti ini. Ya. Muatan di atas dia menjadi negatif. Nah, muatan ini kan radikal ya. Kalau pokok dia ada muatan negatif, pasti dia akan menyerang sesuatu yang sifatnya positif. Nah, dia akan menyerang kemana? Dia akan menyerang ke H alfa. H alfa itu yang di sini. Kan ada dua molekul yang sama seperti ini. Biar nggak bingung, saya tulisnya sebaliknya. Karena kalau untuk struktur kimia sama aja kanan kiri ya. Nah, disinilah yang ada H alfanya. Ya, akhirnya dia menyerang ke sini.
Oke. Dia menjadi OH. Terus di sini ada masih hidrogen yang punyanya ini. Nah, dia kan berikatan nih jadinya. Nanti di sini dia diambil hidrogennya. Nah, terus di apa namanya? Si C-nya ini dia akan muatannya positif. Gitu. Nanti dia akan apa namanya? Berikatan di sini. Ya, C-nya di sini ada hidrogen. Terus di sini ada aldehidnya. Dan di sini ada sikliknya. Jadi ikatannya tetap sama. Nah, kenapa dia bisa jadi ikatan rakap di sini? Karena ada molekul H2O yang dikeluarkan. Molekul H2O-nya yang mana yang dikeluarkan? Molekul H2O-nya yang ini yang dikeluarkan. Dia ditarik oleh panas, ya, ada panas, ada tekanan. Nah, nanti si elektron-elektron yang tersisa di sini dia akan saling membentuk ikatan. Makanya jadi yang di sini, yang di atas ini strukturnya. Nah, tanda panah ini namanya adalah mekanisme reaksi. Gitu. Jadi tahapannya yang pertama, saya hapus ya. Kalau yang namanya kondensasi aldol, ini pertama, dia mengeluarkan si elektron dari O-nya. Terus yang keduanya, nah karena ini ketarik, di sini akibatnya muatannya jadi positif. Nah, yang ini saya terbalik. Bentar. Positif. Yang ini positif. Karena di sini ada elektron ke sini, maka dia di sini muatannya lebih negatif. Ya, nah di sini dia akan menyerang ini yang lebih positif. Gitu. Ya, jadi dia akan berikatan C-nya dengan C. Di sini O-nya dia tarik hidrogen. Nah, ini tahapan yang ketiga. Dan yang ini adalah tahapan keempat. Itu proses yang namanya aldol kondensasi. Penggabungan dua molekul aldehid. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau yang keempat nanti dijelasin juga kan ya, Bu? Yang keempat itu yang mana? Ini Bu, yang pembentukan menjadi etena, Yang keempat. menjadi maksudnya tahap keempat nih. Yang ini? Yang Iya, ini? Bu. Uh-uh. Iya, dari sini kan ini kan panahnya kurang ya. Nih. Dari poin kedua ke poin ketiga seperti ini. Nah, dari poin 3 ke 4 ini ada minus H2O. Minus H2O-nya gimana? Ini kan H2O nih. H2O ini ditarik
Akibatnya di sini elektron-elektronnya dia akan berpindah menjadi ikatan rangkap di sini. Gitu. Jadi dari nomor 3 yang di sini alurnya ke nomor 4. Inilah hasil akhirnya. Hasil akhir reaksi aldol kondensasi. Gitu. Sudah jelas? Ibu, kalau misalnya di soalnya itu Hmm? dia penggabungan dua aldehid Mm-mm. dengan apa? Ini reaksinya bolak-balik dengan ohamin. Berarti dia alkohol ya, Bu ya? Dalam keadaan basah ya. Berarti dia nggak masuk tahap keempat ya, Bu. Cuman 1, 2, 3 aja. Benar nggak, Bu? Yang gimana? Aku Ada 2 molekul. ada dua molekul aldehid, reaksinya bolak-balik. Hmm. Dia itu di apa di reagennya itu ohamin. Ya, sama kan berarti. Berarti dia nggak nyampe yang keempatnya ya, Bu, yang ada minus H2O-nya. Ya, kalau misalnya dia cukup sampai sini, berarti reaksinya itu cukup yang sampai poin nomor 3. Ya, Iya, Bu, makasih, Bu. sampai poin nomor 3-nya aja. Jadi cukup sampai ini kan nomor 3 ya. Ini kan sama strukturnya. Ini hanya karena saya nggak naikin aja. Dia sama aja sebetulnya seperti ini. Kalau posisinya naik. Gitu. Satu lagi, Bu. Kalau misal dia rantainya terbuka, Bu, bukan siklik, berarti sama aja sebenarnya, Bu ya. Nggak ada perbedaan kan ya, Bu? Nggak ada. Jadi tetap dilihatnya gugus aldehidnya. Kalau yang bereaksi aldehid. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ini beberapa jenis tipe lain ya dari turunan asam. Jadi nggak harus reaksinya itu, ini kan menggabungkan 2 senyawa ya. Jadi yang tadinya cuma satu, tiba-tiba jadi panjang gitu. Ini reaksi-reaksi sintesis yang ada di alam juga banyak yang apa namanya sintesisnya seperti ini gitu. Oke, ini turunan asam ya, jadi nggak harus dengan asam karboksilat, tapi aldehid dengan senyawa yang lain. Ini ester ya, senyawa ester bisa juga. Untuk materi UTS-nya sebetulnya sampai aldol kondensasi aja, jadi sudah habis. Ini nanti setelah UTS gitu. Di e-learning udah saya kasihkan ya, udah ada belum latihan soalnya? Saya coba cek dulu, Bu. Bu, jadi kita kan kemarin ketinggalan berapa pekan kan ya, Bu, karena libur. Jadi, Materinya sudah disampaikan semua sih, kan yang coba aja dicek materi UTS-nya yang saya kirim. Itu ada tata nama. Tata nama udah kan ya? udah, Bu, tata nama. Tata nama apa namanya? Keton ya. Keton dan aldehid. Terus ada reaksi keton dan aldehid.
yang pakai kayak NO4, terus pakai CU2O, terus pakai AlBH4, terus ada Al2 CH3, itu juga ada reaksi-reaksinya. Lihatnya tetap dari slide yang ini, yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Dan satu lagi tentang aldol kondensasi. Sudah ada yang cek? Udah masuk belum latihannya? Udah, Bu. Sudah ya. Jadi kalau organik, Yang terakhir itu Bu, gugus fungsi keton, Bu. Saya cek barusan. apanya? Yang ada di e-learning, gugus fungsi keton. Jadi yang reaksi belum ada, Bu. Materinya. Iya, materi. Bukannya udah di-share ya? Bentar. Ini kelas berapa? 212B. Iya, Bu. Terakhir itu tata nama. Saya lihat barusan terakhir materi tata nama. Oh, oke. Sebentar, saya save dulu ya gini, biar nggak hilang. Udah saya upload, ditaruhnya di 24 Maret. Udah muncul belum? Sudah, Bu, sudah. Sama latihan UTS-nya ya, Bu. Ini latihan UTS-nya buat minggu depan kan, Ibu? UTS-nya kapan? Minggu depan kan? Iya, Rabu. Rabu ke Kamis. Nggak usah dikumpulin ini sih. Latihannya nggak usah dikumpul. Tapi esai ya, Bu? Iya, ujiannya esai. Karena kimia organik 2 itu lebih ke mekanisme sebetulnya daripada organik 1. Kalau organik 1 masih bisa PG. Iya, Bu, udah komplit, Bu. Udah ya. Oke, ada lagi apa mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, hari ini cukup ya materinya. Silakan dilihat-lihat lagi. Di situ juga ada coret-coretan saya. Bisa dibuka lagi catatannya. Kalau untuk kimia organik, 2 ya, khususnya itu memang lebih ke mekanisme reaksinya dibanding ke kimia organik 1. Gitu. Oke.
kalau sudah nggak ada lagi yang mau ditanya, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.